Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, kali ini kita akan membahas sistem sirkulasi darah pada manusia. Nah, sistem sirkulasi darah pada manusia ada dua, yakni sistem peredaran darah dan sistem limfatik pada manusia. Langsung saja. Di sini saya belum perkenalan ya. Perkenalkan, nama saya Nailal Muna. Saya dari mahasiswa IAIN Tulungagung dari kelas 5B. Langsung saja untuk sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah manusia yakni sistem peredaran darah berfungsi untuk mengedarkan zat makanan di seluruh tubuh. Zat makanan berguna untuk pertumbuhan, mengganti sel-sel yang rusak dan untuk beraktivitas. Pada manusia, sistem transportasi atau peredaran darah terdiri atas 3 bagian utama, yaitu terdapat jantung, pembuluh darah, dan terdapat darah. Nah, itu pengertian dari sistem peredaran darah pada manusia. Selanjutnya, sistem peredaran darah manusia terdapat 4 poin, yakni komponen peredaran darah atau sistem sirkulasi pada manusia, sistem pencernaan pada manusia, sistem peredaran darah kecil, dan sistem peredaran darah besar. Yang pertama, komponen peredaran darah atau sistem sirkulasi pada manusia itu ada 3 poin, yakni ada darah, pembuluh darah, dan jantung. Nah, pada pembuluh darah terdapat arteri, ada vena, dan ada kapiler. Yang kedua yakni sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah pada manusia itu ada 2, yakni sistem peredaran darah tertutup dan sistem peredaran darah ganda. Nah, peredaran darah ganda itu ada 2, yakni peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Nah, urutan skema dari peredaran darah kecil yakni dari jantung, dia masuk ke paru-paru dan kembali ke jantung lagi. Kalau sistem peredaran darah besar itu prosesnya dari jantung, lalu dia akan menuju ke seluruh tubuh dan dia menuju ke jantung. Nah, ini gambar dari proses sistem peredaran darah manusia. Untuk peredaran darah, di sini terdapat serambi di bagian kanan jantung, itu terdapat serambi kiri dan bilik kiri. Nah, itu menuju ke paru-paru dan itu terdapat darah mengandung karbon dioksida atau CO2. Lalu dia akan menuju ke seluruh tubuh untuk menyalurkan darah-darah kotor dan akan disaring ke jantung lagi. Lalu dia akan masuk ke dalam jantung melalui serambi kanan dan serambi kiri. Dan pada bagian kiri itu bersifat darah mengandung oksigen atau O2. Nah, ada 2 perbedaan antara vena dan arteri. Yang membedakan yang pertama yakni tempat. Kalau vena itu dekat permukaan tubuh atau tampak kebiru-biruan. Kalau arteri itu agak ke dalam dan tersembunyi. Yang kedua yakni dinding pembuluh. Itu bersifat tipis, tidak elastis. Dan untuk arteri itu tebal, kuat, dan elastis. Yang ketiga yakni aliran darah. Aliran darah pada vena itu menuju ke jantung, kalau arteri itu menjauhi atau dari jantung. Yang keempat yakni denyut. Denyut pada vena itu tidak terasa, dan pada arteri itu denyutnya terasa. Kalau kita merasakan denyut nadi pada tangan itu terasa kalau di arteri. Yang kelima yakni katup. Katup pada vena itu di sepanjang pembuluh. Kalau di arteri itu hanya di satu tempat dekat jantung. Terus yang keenam, jika terluka, vena itu tidak memancar atau hanya menetes darahnya. Tapi kalau arteri itu darah memancar keluar. Selanjutnya,
sistem peredaran darah. Ada dua, yakni peredaran darah besar atau sistemik dan peredaran darah kecil. Nah, kali ini kita membahas sistem peredaran darah besar. Peredaran darah besar dimulai dari darah keluar dari jantung melalui aorta menuju ke seluruh tubuh atau organ bagian atas dan organ bagian bawah melalui arteri darah yang kaya akan oksigen menuju ke sistem-sistem organ, maka disebut sebagai sistem peredaran darah sistematik. Dari sistem organ vena membawa darah kotor menuju ke jantung. Darah kotor dari bilik kanan akan dialirkan ke serambi kanan. Selanjutnya akan dipompa ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis merupakan satu keunikan dalam sistem peredaran darah manusia karena merupakan satu-satunya arteri yang membawa darah kotor atau darah yang mengandung CO2. Nah, urutan perjalanan dari peredaran darah besar itu melalui dari bilik kiri menuju ke aorta, habis itu pembuluh nadi, habis itu ke pembuluh kapiler, vena cava superior dan vena cava inferior, dan akhirnya ke serambi kanan. Yang kedua yakni sistem peredaran darah kecil atau pulmonalis. Peredaran darah kecil dimulai dari arah kotor yang dibawa arteri pulmonalis dari serambi kanan menuju ke paru-paru. Dalam paru-paru, tepatnya pada alveolus, terjadi pertukaran antara gas oksigen dan CO2. Gas oksigen masuk melalui sistem respirasi dan CO2 akan dibuang ke luar tubuh. O2 yang masuk akan diikat oleh darah atau dalam bentuk HBO. Terjadi di dalam alveolus. Urutan perjalanan peredaran darah kecil mulai dari bilik kanan jantung ke arteri pulmonalis, paru-paru, vena pulmonalis, dan serambi kiri jantung. Nah, yang terakhir yakni gangguan pada sistem peredaran darah manusia. Yang pertama terdapat hemofili. Apa itu hemofili? Yakni penyakit yang mengakibatkan darah tidak membeku atau secara genetis. Yang kedua, anemia merupakan penyakit kekurangan darah yang dapat terjadi karena infeksi kuman. Yang ketiga yaitu leukemia, merupakan penyakit di mana pertambahan sel darah putih secara tidak terkendali atau bisa disebut abnormal, sekitar 500 atau milimeter kubik darah. Yang keempat, varises merupakan penyakit pelebaran pembuluh darah, biasanya di tangan atau di kaki. Yang kelima yakni hipertensi, merupakan penyakit di mana terjadi tekanan darah tinggi. Langsung saja saya tutup. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.